Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari mahasiswa Akademi Farmasi Yana Husada Lamongan. Di sini kami dari jurusan farmasi. Kemudian kami izin untuk mewawancarai Bapak karena untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Jadi yang pertama mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasim, asal Bangkalan. Saya berasal dari desa Ger, Lepak. Dulu pernah nyantri di Pondok Pesantren Nurul. Alhamdulillah setelah keluar dari Pondok Pesantren Nurul, lama-kelamaan mempunyai rencana untuk membuka usaha warung tambahan, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Jadi setiap malam itu pasti ada orang yang menjamu di sini, dan menunya itu berbagai macam tradisional khas Bangkalan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari kami. Boleh saya menanyakan apa saja jenis jamu yang diproduksi? Kalau untuk jamu yang diproduksi itu memang ala herbal. Jadi untuk kalau minum jamunya itu terbuat dari bahan-bahan seperti halnya wedang jahe, jahe rempah, jahe puka. Ada yang namanya juga kopuk. Kopuk itu degan itu dikasih gula aren. Jadi untuk menghangatkan badan. Dan juga ada yang namanya STMJ lokal, dan juga ada namanya susu secang kupak, berbagai macam cara. Jadi di sini itu untuk daerah Bangkalan itu memang tidak ada untuk sementara ini, hanya di satu tempat, yaitu di Jalan Raya Cokro, khususnya yang di Bangkalan. Untuk daerah Bangkalan itu masih cuman satu tempat di sini, tidak ada lagi. Jenis jamu apa saja yang banyak diminati oleh pembeli? Yang banyak diminati oleh pembeli itu seperti kopuk degan rempah, itu paling banyak diminati. Dan juga setiap malam itu pasti banyak orang yang menanyakan namanya kopuk rempah. Jadi kopuk degan. Jadi kalau setiap malam itu pasti nanya di situ, karena di situ diracik beda. Biasanya kalau es degan itu pakai es, tidak pakai es, pakai gula aren, jadi hangat, ke badan itu hangat. Oh, itu untuk menghangatkan badan. Iya. Apakah ada bahan tambahan lain dalam pembuatan jamu tersebut, Bapak? Banyak. Di antaranya itu ada juga STMJ lengkap, ada juga STMJ rempah, dan juga ada kopi hitam murni khas Bangkalan. Dan juga yang banyak diminati ini memang jamu ini untuk daerah Bangkalan itu banyak. Kalau jamu itu herbal itu banyak. Cuman di sini itu memang lain, nggak ada lagi. Jadi kalau di Bangkalan itu cuman satu tempat, cuman di Cokro. Kalau yang lain tidak ada yang namanya kopuk, rempah, kunir, keju, jeruk itu nggak ada. Cuman di sini tuh yang ada. Juga yang banyak diminati di sini juga seperti minuman-minuman yang agak harganya cuman ada yang 7.000, ada yang 10.000, tidak sampai dengan harga itu, nggak ada yang sampai 30. Harganya dengan murah-murah. Jadi pokoknya di sini itu khas temulawak, khas kunyit, khas rempahnya, herbalnya. Dari mana Bapak belajar meracik atau membuat jamu tersebut? Kalau memang belajarnya itu belajar dari pikiran, Ikutin zaman dulu gitu ya? ikutin zaman dulu. Kalau untuk belajar kayak ini memang tidak ada ilmunya, cuman mengikuti zaman dulu. Jamu-jamu, artinya jamu-jamu khas zaman dulu itu memang ada tuh, cuman sekarang jarang. Nah, makanya jadi dibuat lagi, diperbarui lagi, Tetap. biar tetap berjalan seperti dulu, Zaman dulu. biar tidak kemodernan. Iya. Untuk jamu ramuan, Bapak membeli atau hasil dari menanam sendiri? Seperti itu. Kalau untuk jamu ramuan seperti temulawak, seperti kunyit, seperti jahe, itu langsung pesan ke petani. Kalau disimpan di dalam kulkas, apakah bisa
disimpan di dalam kulkas itu ya bisa bertahan lama, cuman harus kalau mau diminum itu harus dihangat lagi. Karena di sini itu khusus yang hangat-hangat, bukan yang dingin. Jadi di sini itu langsung pembeliannya itu langsung diseduh atau ada ramuan khusus untuk bisa dibawa pulang atau gimana? Ada yang diseduh, ada yang dibawa pulang. Tapi kebanyakan diminum di sini. Berapa jumlah produksi yang dihasilkan setiap harinya, Pak? Kalau ya masih berjalan 2 tahun itu, maksudnya pendapatannya, Ya, kalau seharinya itu biasanya dapat berapa, laku berapa? karena di sini itu masih berjalan 2 tahun, jadi pendapatannya sehari ya dari sore sampai jam 12, kadang dapat 1 juta, Lumayan. ya mungkin 1 juta, 1 juta bisa lebih, jadi tidak jalan paling kecil itu 1 juta. Karena kan memang di sini itu tutupnya sampai jam 12. Sampai jam 12, bukanya sore ya, Pak? Bukannya dari sore jam 3. Sudah? Apa lagi? Jadi apa yang memotivasi Bapak agar jamu ini bisa terus berkembang sampai berkembang jadi sampai saat ini kayak mana? Di sini itu lengkap. Mulai dari sakit kolesterol, pokoknya segala macam penyakit kenuhan, insya Allah di sini bisa diatasi. Tapi dengan jalannya pakai herbal, khas herbal. Ini kan jamu ini sebenarnya khas desa, khas zaman dulu, memang dihidupkan lagi sampai sekarang. Mungkin Bapak ada rencana biar bisa datang ke Bepom agar produknya lebih menyebar ke mana-mana? Insya Allah nanti kalau seandainya mudah-mudahan bisa berjalan seperti ini terus, dan insya Allah nanti bisa akan lebih meluas lagi ke Kabupaten Bangkalan. Karena apa, jamu ini memang benar kalau untuk enggak, kalau untuk memang kedai ini untuk daerah Bangkalan memang tidak ada, cuma di sini. Coba nanti sampean iseng-iseng cari kopi dengan khas yang masih muda itu, coba setiap hari. Kalau di yang lain memang tidak, cuma di sini. Dan untuk menunya memang ada sampai banyak, ada 35 menu. Banyak. Kalau yang untuk jamunya ada 35 menu, tapi yang untuk rempah-rempahnya itu ada 26 menu. Kalau boleh tahu Bapak itu inspirasi dari mana? Bapak kedai ini. Sebelumnya itu memang pernah lihat-lihat dari leluhur-leluhurnya, zaman-zaman dulu. Jadi setelah boyong dari pondok itu, cita-citanya ini akhirnya mempelajari dari buku-buku, kita sudah ketemu racikan jamunya. Jalan lagi. Sudah Bapak mungkin wawancara yang kami lakukan untuk sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Bapak Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camera ready, action.